Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack di channel Wijar Stream. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film horor yang berjudul Halloween Pileg 2019. Dan yang harus kalian tahu adalah film ini dibuat berdasarkan kisah nyata dari sebuah legenda terowongan terlarang yang ada di negara Jepang. Pasti penasaran kan? Tapi sebelum menonton alur cerita filmnya, buat kalian yang menyukai video-video seperti ini, silahkan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film terlihat seorang vlogger bernama Akina menunjukkan waktu tepat jam 2 malam. Kemudian Akina kaget karena telepon umum tiba-tiba berdering. Ketika Akina mengangkatnya, dia mendengar seseorang mengatakan sedang berada di terowongan terdekat dan meminta tolong. Merasa orang itu membutuhkan bantuan, Akina mengajak pacarnya Yuma untuk segera pergi ke sana. Tak lama kemudian setelah sampai, Yuma dan Akina heran karena mereka tahu terowongan ini tidak pernah dipakai sama sekali dan selalu ditutup dengan batu-batu besar. Tapi anehnya sekarang terowongan ini terbuka, begitupun dengan orang yang menelpon mereka tadi tidak ada di sini. Ketika melanjutkan penelusuran, tanpa diduga, Akina menemukan gerbang desa terkutuk yang bernama Desa Inunaki. Merasa ini akan menjadi konten menarik bagi para penonton, Akina mengajak Yuma pergi ke sana, walaupun Yuma sebenarnya merasa ketakutan. Setelah berhasil masuk ke Desa Inunaki yang sudah tidak berpenghuni, Yuma meminta Akina untuk berkelakuan sopan dan selalu bersamanya. Namun Akina yang penasaran malah lari meninggalkan Yuma sendirian. Melihat tingkah laku Akina, Yuma merasa kesal, terlebih dia sangat khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Kemudian Akina dengan berani masuk ke salah satu rumah kosong, tapi dia pipis di celana ketika menemukan simbol aneh di dalam rumah itu. Dan tiba-tiba Akina berteriak ketakutan saat mendengar nyanyian aneh diiringi dengan arwah para penduduk desa Inunaki yang menampakkan diri di hadapannya. Kemudian Akina dan Yuma lari ngabret ketakutan meninggalkan desa terkutuk itu. Setelah mereka berhasil keluar dari terowongan, Yuma merasa heran karena Akina terus ngamuk seakan-akan dia baru saja melihat psikopet, dan film pun baru dimulai. Di sebuah rumah sakit, dokter cantik bernama Kanae mendapat pasien baru, yaitu seorang anak bernama Ryutaro. Ibunya khawatir Ryutaro mengalami depresi karena dia tidak mau bermain seperti anak-anak lainnya. Setelah si ibu dan suster keluar, Kanae merasa heran karena Ryutaro mengatakan ibunya duduk di samping Kanae. Padahal di ruangan ini hanya ada mereka berdua saja. Di siang harinya ketika Ryutaro akan pulang tanpa sengaja, Kanae melihat arwah wanita yang selalu menemani Ryutaro selama ini. Melihat kejadian menyeramkan itu, Kanae sedikit ketakutan, terlebih sekarang dia akan menjadi dokter pribadi untuk kesembuhan Ryutaro. Singkat waktu setelah pulang, di rumah terlihat ibu dan ayahnya sedang berdoa. Kemudian Kanae bertanya kepada Yuma, kemana Yuma pergi malam tadi. Yuma menjawab dia dan Akina pergi ke sebuah tempat terkutuk bernama Desa Inunaki. Mendengar obrolan kedua kakaknya, Kota sangat kagum kepada Yuma karena berhasil menemukan desa berhantu yang hilang dari peta negara Jepang. Lalu ayah mereka keluar, dia meminta Kota dan Yuma supaya tidak terobsesi dengan tempat-tempat mitos seperti itu. Kemudian Kanae dan Yuma
pergi untuk melihat keadaan Akina sekarang. Dari luar terdengar Akina terus menyanyikan lagu aneh. Setelah mereka masuk, Kanae bertanya apakah Akina sedang sakit. Akina menjawab dia baik-baik saja, tapi anehnya Akina mengatakan kemarin malam dia melihat seekor guguk putih menghadap ke barat dengan ekor panjang ke timur. Entah apa maksud Akina yang sebenarnya. Setelah memberitahu Kanae hal itu, Akina keluar dari rumah dengan terus menyanyikan lagu aneh. Tanpa mereka sadari, si bocil kota diam-diam masuk ke kamar Akina dan mencuri memori kamera yang digunakan perekaman malam tadi. Sempat melihat Akina pipis di celana dan pergi entah kemana, Kota segera memberitahu Yuma kalau Akina tiba-tiba saja menghilang. Mendengar hal itu, mereka semua langsung mencari keberadaan Akina. Ketika mereka semua sedang sibuk melakukan pencarian, Yuma mengangkat telepon dari Akina. Dia mengatakan akan segera pergi ke desa Inunaki. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Yuma ketika melihat Akina terjun bebas di hadapannya bagaikan player FF. Di sore hari saat proses pemakaman, ayah Akina ngamuk. Dia sangat kecewa kepada Yuma karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Sedangkan dokter yang mengotopsi jasad Akina mengatakan kepada ayah Yuma, dia merasa heran karena tubuh Akina penuh dengan air. Entah apa penyebabnya. Kemudian si dokter mengatakan kepada ayah Yuma, mungkin Akina terkena kutukan karena ternyata si dokter dan ayah Yuma dulu juga pernah menemukan desa Inunaki beserta jasad para penduduk desa yang kondisinya seperti Akina saat ini. Namun mereka berdua beruntung bisa selamat dan jag-jaguar ringkas walaupun sudah pernah masuk ke desa terkutuk itu. Setelah acara selesai, Yuma langsung pulang ke rumah. Betapa sedihnya dia ketika mengetahui Akina sedang hamil. Begitupun dengan Kota, dia mengatakan kepada Kanae akan berhenti meneliti desa Inunaki karena bocil ini takut dikutuk seperti Akina. Mendengar hal itu, Kanae meminta Kota supaya tidak merusak arsitektur penelitian yang dia buat, dan Kanae meminta adiknya ini untuk menjelaskan tentang desa Inunaki. Lalu Kota mengatakan desa Inunaki setiap jam 2 malam terhubung dengan telepon umum yang ada di samping jembatan merah. Di keesokan harinya terlihat Yuma mengajak teman-temannya untuk memasuki terowongan terlarang itu. Sedangkan si Jamet yang menunggu di mobil mengalami kejadian aneh sampai wajah dia babak belur. Hal itu pun membuat dia ngagibrig ketakutan dan lari ngabret meninggalkan mobil cicilannya ini. Kembali kepada Yuma, setelah dia dan 3 temannya sampai, betapa kagetnya mereka ketika melihat terowongan ini tertutupi dengan batu-batu besar. Tapi Yuma yakin 2 hari yang lalu saat dia dan Akina masuk, terowongan ini tidak tertutupi apapun. Sedangkan di rumah sakit, Kanae tanpa sengaja melihat sosok wanita menyeramkan menatap ke arahnya di lorong. Kemudian dia dipanggil dokter untuk bertemu dengan ayah Ryutaro. Tanpa diduga, si ayah mengatakan Ryutaro sebenarnya anak hasil pupulung. Namun dia sudah merawat anak itu sejak bayi karena ibu Ryutaro meninggal setelah melahirkan. Ketika memberikan bola kepada Ryutaro, anak ini meminta Kanae melihat wajah ibunya. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Kanae, ternyata ibu asli Ryutaro adalah sosok wanita menyeramkan yang selalu dia lihat. Kembali kepada Yuma, tanpa dia sadari, Kota ikut ke tempat terkutuk ini. Karena si bocil Kota penasaran dengan desa Inunaki yang ditemukan oleh kakaknya. Mendengar Kota terus memanggilnya, Yuma sadar dia pun tidak mau adiknya ini menjadi korban seperti Akina setelah memasuki terowongan terkutuk. Lalu Yuma menyuruh Kota menunggu di luar. Tapi ketika dia akan naik, tiba-tiba, betapa paniknya Yuma saat terdengar nyanyian aneh dengan kedatangan para arwah penduduk desa Inunaki yang menampakkan diri di hadapan mereka berdua.
Singkat waktu keesokan harinya, 3 polisi bersama keluarga Yuma datang ke tempat terkutuk ini karena ternyata Yuma dan Kota tidak pulang ke rumah. Saat salah satu polisi menemukan kamera milik Kota, si ibu ngamuk bagaikan psikopat, bahkan dia menggigit tangan suaminya sendiri sampai berdarah. Setelah menyerahkan kasus ini kepada polisi, Kanae kembali bekerja di rumah sakit. Namun dia sangat terkejut ketika mengetahui seorang dokter tua teman ayahnya meninggal dalam kondisi tubuh penuh dengan air. Sedangkan teman Yuma si botak panik karena motor butut cicilannya ini mogok di tengah-tengah jembatan merah yang sepi. Di sebuah kafe, 2 temannya menerima telepon dari nomor tidak dikenal, menyuruh mereka segera datang ke jembatan merah tempat si botak berada. Namun setelah sampai, mereka berdua heran karena si botak tidak ada di sini. Kemudian Yuji kaget dengan telepon umum yang tiba-tiba saja berdering ketika si jangkung mengangkatnya. Terdengar suara si botak meminta bantuan, tapi anehnya si botak terus mengulangi perkataannya itu. Melihat si jangkung diam, Yuji penasaran dengan apa yang dikatakan si botak kepada mereka. Tapi tiba-tiba, betapa paniknya Yuji dan si jangkung karena mereka berdua sekarang terjebak di dalam telepon umum. Kembali kepada Kanae yang masih berada di rumah sakit, ketika dia melihat jasad teman ayahnya, tiba-tiba betapa ngoroncodnya kaki Kanae saat melihat arwah para penduduk desa Inunaki menampakkan diri di hadapannya. Seakan-akan arwah ini ingin menangkap dia dan Ryutaro, namun beruntung semua itu hanya mimpi Kanae saja. Singkat waktu di pagi hari, tanpa diduga, si botak dan kedua temannya meninggal di dalam telepon umum dekat jembatan merah dengan cara yang aneh, sedangkan keluarga Kanae masih sibuk mencari keberadaan Yuma dan Kota. Setelah sampai di rumah, Kanae bertanya rahasia apa yang selalu disembunyikan ayahnya tentang keluarga mereka. Dia sangat yakin mungkin hal itu berkaitan dengan hilangnya Yuma dan Kota. Mendengar pertanyaan Kanae, si ayah ngamuk. Bahkan dia mengusir Kanae dan menyuruhnya bertanya kepada si kakek. Kemudian dia bergegas pergi menuju rumah kakeknya untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk. Setelah sampai, terlihat si kakek sangat bahagia karena sudah lama tidak bertemu dengan cucunya ini. Ketika masuk ke dalam rumah, Kanae teringat dulu dia dan neneknya selalu melihat sosok pria misterius berdiri di pemakaman keluarga mereka. Namun si nenek mengatakan pria itu adalah orang baik yang ingin melindungi Kanae. Tak mau membuang waktu, dia langsung bertanya tentang asal-usul keluarga mereka. Lalu si kakek mengatakan dulu dia menikahi nenek Kanae karena merasa kasihan melihat seorang gadis hilang ingatan dan tidak memiliki tempat tinggal. Tapi si kakek yakin istrinya itu berasal dari desa sebelah. Kemudian Kanae menanyakan keberadaan desa Inunaki. Setahu kakeknya, desa itu sudah dijadikan sungai oleh pemerintah untuk membangun perusahaan listrik tenaga air. Dan si kakek melarang cucunya ini mencari tahu tentang desa itu karena takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Singkat waktu di siang hari, saat Kanae berada di sungai yang disebutkan kakeknya, tiba-tiba pria misterius yang sering dia lihat dulu datang dan mengajak Kanae pergi ke suatu tempat untuk mengetahui rahasia desa Inunaki yang sebenarnya. Walaupun merasa takut, Kanae menerima ajakan pria misterius ini. Setelah mereka sampai, tanpa diduga, si pria menunjukkan sebuah rekaman sebelum desa Inunaki dijadikan sungai oleh pemerintah. Dia mengatakan dulu penduduk desa ini sangat dibenci oleh desa-desa lain karena selalu melakukan ritual aneh dengan cara mengorbankan guguk untuk keberhasilan panen mereka. Suatu hari seorang pria dari kota datang mengatakan ingin bekerja sama dengan mereka. Tapi kenyataannya, pria itu adalah bawahan pemerintah yang bertugas mengosongkan tempat ini untuk dijadikan sungai bagi kepentingan perusahaan listrik.
Namun karena penduduk desa ini tidak mau pindah, mereka semua disiksa sampai meninggal. Bahkan lebih parahnya, gadis-gadis desa dikurung, kemudian dijadikan pelampiasan hawa nafsu puluhan ekor guguk. Kejadian tidak manusiawi itu terus mereka alami sampai pemerintah mengalirkan air ke tempat ini dengan jasad para penduduk desa Inunaki yang dibiarkan membusuk. Setelah mengetahui kejadian menyeramkan di desa Inunaki, Kanae bergegas pulang. Tapi saat di perjalanan, dia panik karena 3 arwah teman Yuma yang meninggal di Jembatan Merah terus mengikutinya. Takut malah nyuksur ke aspal, Kanae menghentikan mobil dan pingsan. Singkat waktu setelah sadar, Kanae heran dia sudah berada di depan rumah. Ketika masuk ke dalam, terlihat si ayah sedang ketakutan dan melarang Kanae bertemu dengan ibunya. Khawatir dengan keadaan si ibu, Kanae pergi ke ruangan tengah. Betapa kagetnya dia saat melihat si ibu terus menyanyikan lagu aneh dan berubah menjadi siluman guguk. Akhirnya, Kanae tahu neneknya dulu adalah salah satu keturunan desa Inunaki. Kemudian Kanae masuk ke kamar adiknya. Dia ingat Kota pernah mengatakan kalau desa Inunaki setiap jam 2 malam terhubung dengan telepon umum yang ada di samping Jembatan Merah. Tak mau membuang waktu, Kanae bergegas pergi menuju lokasi yang disebutkan oleh Kota. Tanpa dia ketahui, tadi pagi 3 teman Yuma ditemukan meninggal dalam keadaan terjebak di telepon umum Jembatan Merah. Ketika sampai, Kanae langsung mendengar telepon umum itu tiba-tiba berdering. Saat dia mengangkatnya, terdengar suara Kota dan Yuma meminta tolong. Lalu Kanae bergegas pergi ke terowongan tempat hilangnya Yuma dan Kota. Setelah sampai, dia heran karena terowongan ini tidak tertutupi apapun. Sedangkan 2 hari yang lalu, ketika Kanae dan polisi datang, terowongan ini tertutup dengan batu-batu besar. Kemudian si pria misterius datang dan mengajak Kanae masuk ke dalam desa Inunaki. Betapa terkejutnya Kanae ketika melihat jasad para penduduk desa Inunaki sedang dimukbang guguk. Lalu si pria misterius mengatakan saudara Kanae terjebak di tempat ini. Saat mereka berdua masuk ke salah satu rumah kosong, benar saja di sana ada Yuma dan Kota, namun mereka sedang dikurung bagaikan manuk piit. Kemudian si pria misterius mengajak Kanae naik ke lantai atas terlebih dahulu. Betapa kagetnya Kanae ketika melihat seorang wanita bernama Maya baru saja melahirkan. Namun anaknya ini terbentuk dari sperma guguk. Sungguh di luar nalar. Lalu si pria menyerahkan bayi Maya kepada Kanae untuk dirawat. Walaupun berasal dari Joni Guguk, bayi ini adalah keturunan asli dari desa Inunaki yang sudah tidak ada di dunia manusia. Melihat bayinya dibawa Kanae, Maya ngamuk. Namun dia ditahan oleh si pria misterius supaya Kanae dan yang lain bisa keluar dari desa terkutuk ini. Ketika mereka akan keluar dari terowongan, tiba-tiba betapa terkejutnya Yuma saat melihat Maya membawa sekuad arwah penduduk desa Inunaki. Melihat Maya menjadi siluman guguk, Yuma tidak memiliki pilihan lain selain mengorbankan dirinya untuk keselamatan Kanae, Kota, dan bayi itu. Ketika Maya akan menyerang, beruntung Yuma dan si pria misterius berhasil menahan Maya yang sudah berevolusi menjadi Pokemon guguk, sehingga Kanae, Kota, dan si bayi berhasil keluar dari terowongan ini. Walaupun Kanae kecewa karena Yuma mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan kedua saudaranya. Tapi anehnya, bayi Maya ditemukan seorang bocil di depan rumah, sedangkan Kanae dan Kota ditemukan oleh si kakek yang sudah tahu kejadian buruk seperti ini akan terjadi kepada cucunya. Singkat waktu 2 hari kemudian, jasad Yuma terlihat mengambang di bawah Jembatan Merah. Setelah dilakukan otopsi, betapa terkejutnya Kanae saat melihat jasad Yuma ditemukan bersama tulang Maya dan si pria misterius.
Singkat waktu 2 hari kemudian, terlihat Kanae dan si kakek sedang berziarah di makam keluarga mereka. Begitupun dengan ibu Kanae yang sudah kembali normal. Siang harinya di rumah sakit, Ryutaro memberitahu Kanae tentang ibu aslinya. Karena ternyata sekarang Kanae dan Ryutaro sudah menjadi siluman kukuk dan film pun berakhir. Bagaimana? Film yang seru kan untuk ditonton sambil rebahan? Selain memiliki cerita yang dibuat berdasarkan kisah nyata, di film ini juga terdapat banyak sekali misteri yang membuat kita sebagai penonton penasaran. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ingat, jangan pernah asruk-asrukan ke tempat yang sepi, karena biasanya jurig selalu berada di tempat seperti itu. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.